Bu Pendeta Alfred Angui, tepuk tangan untuk beliau. Seperti disampaikan tadi, sekitar 1,5 minggu yang lalu saya bersua dengan beliau di hari ulang tahun PGI, dan kemudian beliau menyampaikan undangan secara resmi. Dan kebetulan ini ada, kan juga kenal Pak Anton ini ketua PSI di sini, ketua DPRD. Setiap hari 3 kali WA saya untuk saya hadir, seperti minum obat gitu. Katanya memohon tapi udah agak neror juga. Nah, pertemanan dengan Bang Darmin juga akhirnya alhamdulillah puji Tuhan saya dapat hadir di sini. Deputy Ambassador of New Zealand, bahasa Indonesia keren sekali, membanggakan. Bapak Bupati Toraja Utara yang saya hormati, yang sama-sama kita banget, tangan untuk Pak Bupati. Ada 2 Dirjen yang hadir, Pak PLT Dirjen Perhutanan Sosial, sekaligus beliau adalah Sekjen Kementerian Kehutanan, Pak Mahfud. Ibu dia Dirjen Pedasera, tadi Pak soal air dan sungai, das, dan nanti kita akan kerjasama bagaimana memastikan das sungai Sagan tadi akan kita jaga secara baik, dan kita akan duduk bareng untuk memastikan itu, insya Allah. Sis Grace Natali yang katanya terkenal di Toraja, kata Pak Bupati tadi, komisaris main ID, jadi tidak ada teman ini saudari saya. Bang Sekum PGI, Bang Darmin, Kang Darmin, orang Batak tapi sudah ya, atau sudah beneran. Beliau sudah lama juga berinteraksi dengan saya. Pak Wakil Bupati Lu Utara, Bapak Wali Kota Makassar, tepuk tangan lagi. Gak tahu nih kalau Pak Api tepuk tangannya kencang sekali nih. Perkara apa ini? Bapak Bupati Mamasa, Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja Utara tadi menjemput saya di airport, terima kasih. Bapak Ibu Pendeta, hadirin yang berbahagia. Pertama, saya ini suka jalan-jalan, hobi saya traveling, dan suka silaturahim, bertemu sowan dengan tokoh-tokoh agama. Hampir semua pesantren di Jawa saya kiai saya sowani. Saya juga suka ziarah ke makam Wali Songo. Tapi saya juga acap sekali berkunjung ke sinode-sinode di berbagai tempat di Indonesia. Ini beberapa tahun yang lalu, Pak Bupati, saya dari Mamuju jalan ke Mamasa, mobil, dan berkunjung ke Sinode Gereja Toraja Mamasa, rumah kayu itu ya, di sebelah kanan jalan, saya masih ingat. Mungkin belum banyak yang datang ke Sinode saya, tapi saya sudah pernah. Dari Mamasa saya ke Toraja, lewat jalan yang dulu Pak ya, dulu saya sekarang mungkin lebih baik. Tapi ini supaya pengingat aja kepada Pak Bupati, dulu dikatakan gampang membedakan surga dan neraka. Kalau jalannya jelek, itu masih di Mamasa. Kalau udah bagus, pasti udah masuk ke Toraja. Mobil saya mogok dulu Pak, mobil saya dulu terpuruk, harus didorong. Ya. Nah ini tantangan bagi Pak Bupati supaya sama-sama di surga semua. Itu dulu ya. Saya ke sana sekitar 2017 mungkin. Jadi saya singgah di sana. Kemudian sampai di Toraja, saya juga bertemu dengan sinode di Toraja. Berkenalan dengan dulu Pak Musa. Pak Musa ada? Oh, Pak Pendeta Musa, saya masih ingat beliau. Ketemu juga dengan Bu Joana dulu, ya. Bu Joana, pendeta. Kami masih WhatsApp-WhatsAppan sampai sekarang, silaturahim terjaga dengan baik. Ada satu almarhum pendeta Yahya ya, ada kecelakaan, beliau juga intensif sekali WA dengan saya, saling berkirim kabar. Saya senang silaturahim. Dan juga ada Romo Pius dulu di gereja Katolik sini, saya ketemu beliau lama sekali dulu. Ya. Tapi dari Toraja saya tidak berhenti, saya jalan ke Palopo, bertemu dengan tokoh agama, sempat sholat di masjid tua di Palopo, tua sekali ya, tahun berapa itu Pak.
Itu Jami Paloko. Saya sholat di sana, bertemu dengan beberapa sesepuh, terus jalan ke Luwu, menyeberang ke Sulawesi Tengah sampai ke Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ada sinode di pinggir sungai, gitu ya, di Sungai Danau. Ya, saya bertemu dengan Bapak Sinode, bertemu dengan tokoh-tokoh Muslim juga di sana. Tidak sampai sana saya ke Poso. Kalau nggak salah gereja Donggala sinodenya di Poso ya, di Palu ya, bukan? Di Palu ya. Ya, saya bertemu juga dengan gereja sinode di sana, berbincang, bercakap-cakap. Nah, kemudian saya terbang ke Makassar, nah, itu ketemu dengan Romo Pius, ketemu dengan Pak Uskup dulu Romo ya, itu di sana, dan terus saya jalan ke Semarang, kemudian ke Salatiga, ketemu dengan sinode gereja Kristen Jawa, kalau salah dekat gitu. Jadi saya semacam melakukan pilgrimage, ya, saya jalan keliling-keliling, bertemu kiai, bertemu banyak sinode, minta saran, minta doa, dan saya kira saya percaya dengan kekuatan doa, mungkin karena itu juga pada hari ini saya bisa berdiri di depan bapak-bapak sekalian. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, karena tadi saya dibisikkan oleh Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali para pendeta yang hadir, para teolog tentunya, para panutan umat. Ini bacaan lama ya Romo, Pak Pendeta. Saya coba mengingat-ingat beberapa bacaan lama yang mungkin relevan dengan perbincangan kita, percakapan kita hari ini. Dan tentu saya bukan seorang teolog, ini saya memberikan challenge atau tantangan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tadi berpikir tentang bagaimana mengkonstruksi sebuah teologi yang memiliki dampak terhadap alam, dampak terhadap lingkungan kita. Perdebatan yang sangat rumit di dunia ilmu sosial terutama adalah perbincangan yang tidak pernah selesai dan putus tentang hubungan agama dan negara. Pada tahun 60-an kalau kita lihat, ini pasti banyak dulu yang kuliah di sekolah teologi pasti sangat mengerti dengan berbagai macam tulisan, misalkan Harvey Schock ya, menulis sebuah buku yang sangat bagus tentang religion in 21st century. Berargumen bahwa karena proses sekularisasi, modernisasi dan pembangunan, maka agama dengan sendirinya akan tersingkir dan masuk ke ruang-ruang privat. Agama tidak hilang di muka bumi ini, tetapi agama tidak lagi menjadi satu hal yang penting dalam percakapan di ruang publik karena derasnya sekularisasi, pembangunan, modernisasi dan sebagainya. So religion will fully privatized through because of secularization, development, and modernization. That's a big teori besar yang dianut pada para sosiolog pada tahun 60-an, 70-an. Namun belakangan teori ini dibantah. Jadi agama yang ketika itu diprediksi hanya akan menjadi emosi spiritual ya, di ruang-ruang terbatas di gereja ya. Gereja-gereja di Eropa semakin sepi ya. Ini bagian dari apa yang dikatakan oleh prediksi oleh para sosiolog semacam Harvey Schock tersebut. Namun dalam perjalanannya di tahun 80 dan 90 ada intelektual bernama Jose Casanova misalkan justru membantah teori-teori lama ini dengan mengatakan bahwa justru ada yang dia sebut sebagai fenomena re-emergence of religion in public sphere. Jadi justru agama yang awalnya sudah terpojok jauh dari perbincangan publik, dari diskursus sosial politik, tapi justru Jose Casanova justru melihat agama memiliki kelahirannya kembali untuk berbicara, berbincang, mempengaruhi situasi sosial dan politik. Dengan banyak indikasi revolusi di Latin Amerika, revolusi Sandinista, beberapa revolusi Iran misalkan, yang mempergunakan agama untuk mempersatukan masyarakat dan untuk memobilisasi perlawanan, semacam liberation theology ya di Latin Amerika yang membuat
perlawanan terhadap rezim militeristik yang ada di beberapa tempat di Latin Amerika tersebut. Dengan fenomena ini kemudian dia seperti yang tadi dia mengatakan bahwa agama tidak akan pernah benar-benar bisa dalam tanda kutip dibunuh atau disudutkan, disimpan di ruang private, tapi dia akan muncul kembali ke ruang-ruang publik menjadi hal yang sangat penting di ruang publik. Nah, kemunculan agama di ruang publik ini itu sebuah fenomena, tapi ini semacam pisau bermata dua. Pada satu sisi, agama menjadi alat untuk melakukan mobilisasi politik dalam pengertian yang negatif. Sentimen agama dikemukakan secara vulgar, secara terbuka untuk melakukan dukungan politik. Saya tidak tahu Pak Bupati kemarin sowan nggak ke Sinode Toraja untuk menang pilkada misalkan. Contoh pada level lokal ya. Jadi ada kebutuhan untuk menyambangi kekuatan-kekuatan keagamaan untuk melakukan mobilisasi politik. Ini tentu saja problematik kalau kita lihat beberapa event politik di level nasional yang melakukan semacam instrumentalisasi agama, mempergunakan agama sedemikian buruknya untuk menimbulkan politik yang bersifat nepotis, ya, politik yang bersifat sentimen-sentimen primordial. Tapi pada sisi lain, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak pendeta, para teolog yang hadir, pisau bermata dua ini juga memperlihatkan bahwa agama sangat mungkin menjadi faktor penentu di ruang publik yang bersifat positif, seperti yang kita rayakan hari ini. Di mana, tangan untuk kita semua, di mana agama tidak hanya dimaknai sebagai hanya liturgi ritual belaka di gereja dengan membaca Alkitab, berdoa di ruang-ruang sepi yang terasa bahwa Tuhan lebih dekat, tetapi kemudian Tuhan diturunkan, ayat-ayat suci diturunkan di tempat yang memang krusial bagi kita bersama, yaitu alam, yaitu hutan yang harus kita jaga bersama. Tahun yang lalu saya luar biasa baru mendengar bahwa kemarin festival sungai. Ini artinya apa? Agama yang bersifat private tadi, tapi kemudian oleh Gereja Toraja dapat dikontekstualisasikan menjadi sesuatu hal yang sangat penting yang diajarkan kepada umat kita bersama di Toraja ini. Nah, dengan demikian kemarin Pak Sekum PGI sudah menulis sebuah tulisan yang sangat baik sekali juga. Ya, saya berharap melalui forum-forum yang akademik ya, kita bisa merekonstruksi semangat-semangat apa yang sudah belakangan muncul tentang teologi atau green teologi hijau yang memberikan justifikasi keagamaan bahwa menjaga alam itu tidak hanya sekedar pekerjaan yang bersifat humanistik, tetapi secara intrinsik ini juga bagian dari ajaran agama. Ini adalah ajaran dari Tuhan. Dan oleh karena itu siapa yang berbuat baik terhadap alam, terhadap hutan juga akan mendapatkan pahala di sisinya. Nah, dengan saya sangat percaya Pak dengan the emergence of religion in public service, saya berharap sekali lagi kita bisa mengajarkan kepada umat kita tentang betapa pentingnya menjaga alam, menjaga hutan kita. Nah, perubahan sosial dan politik itu tentu ada dua arah. Yang pertama tentu menjadi tanggung jawab saya, menjadi tanggung jawab Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Wali Kota, melakukan perubahan secara struktural, yaitu mengeluarkan public policy, kebijakan-kebijakan yang memang mempengaruhi policy atau kebijakan di unit kerja tertentu. Pak Api misalkan kalau membuat perda tentang sampah, waste to energy misalkan, memastikan bahwa semua orang dapat memilah sampah pada level keluarga di Toraja Utara misalkan, kemudian mengangkut sampahnya ke tempat TPA tertentu, didaur ulang secara baik, bahkan kemudian menghasilkan energi. Itulah tanggung jawab
saya, bapak-bapak yang ada di depan ini sebagai kekuatan struktural, perubahan struktural. Bapak Ibu sekalian, maksud saya diberi mandat oleh rakyat, saya sebagai pembantu Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban menjaga hutan, dan dengan kebijakan, dengan otoritas yang saya miliki, saya akan bekerja melakukan perubahan, menjaga hutan kita dengan segala macam dinamika yang kita hadapi pada hari-hari ini. Tapi perubahan struktural saja, Pak Pendeta, saya kira tidak cukup. Jauh lebih mendasar adalah perubahan bersifat kultural, budaya. Nah, disitulah saya kira peran gereja, peran agamawan, peran pendeta dan para teolog untuk tadi merumuskan ajaran agama dan kemudian mengajarkan kepada halayak, kepada umat kita, yang tentu tidak hanya pada level normatif saja. Islam itu kan dari kecil kita diajarkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi ya lihat, mohon maaf ya, saya mengkritik ajaran dan praktek agama kita, saya sendiri. Yang masjid itu susah sekali bersihnya, gitu. Padahal ayatnya udah jelas, hadis sudah jelas. Saya kira perlu merumuskan di gereja ajaran-ajaran yang tidak hanya bersifat normatif tentang pentingnya alam, tetapi langsung dipraktekkan sedemikian rupa untuk menjadi kesadaran. Mungkin nanti tahun depan kalau disosialisasikan dengan baik oleh para pendeta, para jemaat gereja, kalau ke gereja atau kalau ada acara tidak lagi membawa botol kemasan, tapi sudah bawa tumbler sendiri misalkan. Bapak pendeta, wah udah bawa tuh kan, luar biasa tuh, luar biasa. Dan kalau semua bawa, bayangkan berapa banyak botol yang bisa sampah plastik seperti yang tadi diperlihatkan. Ini adalah satir, ya, ini adalah sindiran kepada kita bersama betapa sampah tidak dikelola dengan baik, tambang tidak dikelola dengan baik, polusi tidak dikelola dengan baik, mengakibatkan kematian. Nah, kalau kesadaran ini bersama secara kolektif kita ajarkan sejak dini kepada anak kita, apa tadi, membawa tumbler sederhana, membuang sampah pada tempatnya, menanam tidak menebang, tentu sekali lagi perubahan kultural itu akan banyak membawa manfaat bagi alam kita, dan disitulah saya kira letak krusialnya peran Gereja Toraja untuk mewarnai perjalanan tidak hanya Toraja tapi perjalanan Indonesia kita. Terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, sebagai Menteri Kehutanan tadi saya sudah disampaikan, ini adalah perhutanan sosial yang sudah diberikan SK-nya. Ini nama tempatnya tadi apa ini? Ya ini perhutanan sosial KPH Tandung Nanggala Lestari Sanggulele, ya, yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan pada tahun 2024 seluas 154 hektar. Kita berharap tidak hanya berhenti pada pemberian SK tersebut, tapi akan kita coba kelola dengan sebaik mungkin agar menjadi tempat yang mungkin tadi diarahkan untuk ekoturism, atau nanti kita bisa tadi penanaman kopi dan sebagainya. Nanti saya sangat mendukung, ada Pak Dirjen, Ibu Dirjen ini yang punya tanaman, punya bibit. Kalau nanti kita akan tanam kopi di sini, misalkan silakan nanti bersepakat dengan teman-teman di KTH apa yang paling produktif bisa kita lakukan di sini. Kita cari juga nanti dari awal off takernya. Sekarang kita lagi mencoba apa namanya yang disebut sebagai regeneratif farming, ya, agroforestry. Jadi dengan tidak merusak hutan tapi justru melakukan penanaman kembali, tetapi yang paling penting adalah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya sangat terbuka Pak Pendeta untuk membincang ini, termasuk tadi hulu sungai kita, ya, yang memang harus kita jaga secara bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 Gereja Toraja. Dengan festival hutan ini sekali lagi menandakan bahwa gereja tidak hanya menjadi kekuatan spiritual di ruang-ruang sepi, tapi hadir di tengah-tengah masyarakat
memberikan kepastian, pemahaman kepada bersama bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Bila terjadi bencana, bencana tidak akan bertanya, tidak akan tanya KTP, apa agamanya, apa sukunya. Kita adalah anak-anak yang lahir di muka bumi, anak sebagai manusia yang lahir di muka bumi akan menjadi korban tanpa terkecuali, tanpa terdiskriminasi. Oleh karena itu mari kita bergandeng tangan untuk menjaga bumi kita. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Pendeta. Semoga Tuhan memberkati. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.